Menyebut PT Iswesit Indonesia alias Panah Merah tanpa mengaitkannya dengan nama Glenn Pardede serasa tidak lengkap. Sukses yang dicapai Panah Merah sebagai pemimpin pasar industri benih sayuran di tanah air memang tak lepas dari tangan dingin Glenn Pardede. Ya, kalau menurut saya pertama-tama kan ini kan semua bentuknya organisasi. Nah, yang paling penting dalam organisasi itu adalah orang-orang yang mampu bekerja dengan baik di posisi-posisi tertentu. Jadi sebenarnya sebagai CEO di Panah Merah di Iswesit Indonesia ya tanggung jawab saya yang terbesar tentunya ke perusahaan ini. Selain tanggung jawab saya ke keluarga, jadi kalau prioritas yang pertama bagaimana keluarga. Glenn, demikian dia biasa disapa, berhasil melakukan transformasi bisnis secara besar-besaran di perusahaan produsen benih asal Belanda tersebut. Berkat transformasi bisnis itu pula, Panah Merah yang semula hanya perusahaan berkelas tradisional berubah menjadi modern berkelas internasional. Sebagai CEO yang membawahi 1.400 karyawan, tentu Glenn sangat sibuk. Menurut Glenn, selama 15 tahun berkarir di Panah Merah, banyak nilai positif yang berkembang. Salah satunya, nilai mewujudkan happy employees alias karyawan yang bahagia. Karena kebahagiaan karyawan mampu memacu produktivitas. Walaupun karyawan 1.400 tapi kan ada 5 orang PUT, ada 40 orang manajer dan saya meluangkan banyak waktu untuk membangun organisasi ini sehingga mereka menjadi orang yang capable dalam pekerjaan mereka. Dan tugas saya kalau mereka sudah mampu tidak perlu banyak dikontrol lagi, cukup hanya diberi masukan atau hanya ditanya kabarnya saja. Dan saya percaya bahwa mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak perlu lagi dicek dari A sampai Z misalnya. Dan bila saya mempunyai tim yang ternyata tidak capable atau tidak kompeten, tentunya akan mendapatkan training. Tapi kalau masalahnya adalah attitude, biasanya nggak usah lama-lama. Buat saya lebih baik tidak usah bekerja sama, dan saya lebih baik mencari orang yang punya attitude yang bisa bekerja sama dengan saya sebagai pimpinan perusahaan dengan baik. Menurut Glenn, sesuatu yang dilakukan dengan senang dan menyenangkan, hasilnya lebih baik ketimbang keterpaksaan. Perasaan bahagia ini pun menguatkan loyalitas kepada perusahaan. Meski sudah menjabat sebagai pimpinan puncak di Panah Merah, nyatanya Glenn juga masih memikul tanggung jawab sebagai Ketua Umum Asosiasi Bunga Indonesia Asbindo, pembina Yayasan Bina Tani Sejahtera, pengurus di Kadin Pusat Jakarta, dan menjadi pendeta. Bila sedang tidak bertugas di luar negeri, setiap minggu Glenn memberi pelayanan di 2 gereja di Kota Bekasi dan Jakarta Selatan. Pelayanan yang dilakukan pria murah senyum ini tidak sebatas kepada umat Kristiani yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak-anak TK, SD, dan SMP. Jadi dengan adanya organisasi yang baik, baik itu di asosiasi atau di kantor, sehingga saya bisa hidup dalam kegiatan sosial. Kalau kehidupan sosial tentunya itu lebih banyak ke dalam bentuk pelayanan. Jadi saya tidak mempunyai orang yang bisa disuruh-suruh. Jadi kalau kehidupan sosial ya saya benar-benar menjadi seorang pelayan. Jadi bahkan saya disuruh-suruh orang yang saya nggak kenal siapa, tapi misalnya dia datang ke saya dalam pelayanan saya, misalnya di gereja, dia minta doakan atau dia minta kunjungi atau dia minta saya lakukan sesuatu, ya saya harus lakukan karena itu bentuk pelayanan saya, kehidupan sosial saya di masyarakat. Menurut saya sudah sepantasnya saya melakukan semua itu karena memang saya merasakan ada barokah atau berkat yang diberikan Yang Maha Kuasa itu sudah sangat banyak buat saya, dan menurut saya itu sudah
saatnya saya bisa memberikan apa yang bisa saya lakukan sih. Anak kedua dari pasangan George Pardede dan Diane Lamsihar Marihot Boru Hutagalung ini paham betul mengenai kewajiban sebagai seorang pendeta. Terlebih dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Keseriusan Glenn Pardede menjadi pendeta patut diacungi jempol. Profesional muda yang berulang tahun setiap 30 September ini mengaku kini hidupnya lebih tenang, nyaman, bahagia, serta lebih bermakna setelah menjadi pendeta. Sebab menurut Glenn, dalam hidup kita harus bisa melayani lebih banyak orang. Saya nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Karena saya merasa bahwa manusia itu ada karena ada Sang Pencipta. Jadi tidak ada dari saya pribadi yang bisa saya banggakan, menurut saya. Jadi saya merasa ini adalah panggilan, Pak. Panggilan buat saya. Dan ya, syukur saya bisa melakukannya dalam usia sekarang sih, walaupun Bapak bilang masih muda, tapi saya pikir juga tidak juga terlalu cepat, masih agak terlalu terlambat karena zaman dulu saya adalah orang yang tidak berdoa, orang yang tidak religius sama sekali. Kalau ada orang mengajak saya berdoa, saya malah lari, dan itu adalah orang yang sangat berbeda. Tapi ternyata pengalaman hidup yang saya jalani membawa saya ke dalam dunia yang saya jalani sekarang. Dan terus terang kalau ditanya apakah saya sudah puas, tentunya banyak hal yang masih bisa dilakukan. Seluruh aktivitas Glenn, baik di kantor maupun di luar kantor, tentu sangat menguras tenaga dan pikiran. Namun Glenn memiliki kiat khusus agar tetap sehat dan fit. Ia selalu menyempatkan diri untuk rutin berolahraga serta tidak lupa mengonsumsi sayuran. Glenn yang menikahi Hestina Romauli dan dikaruniai 3 anak yaitu Gita, Anes, serta Paul ini menandaskan bahwa sayuran merupakan makanan yang sangat penting bagi manusia. Sebab menurutnya, komoditas hortikultura ini memiliki beragam manfaat dalam menjaga kesehatan tubuh.